Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syahri As-Siddiqi, anggota DPRD Komisi D Kabupaten Jember, dengan rendah hati memohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar. Saya sadar apa dengan saya lakukan, saya hilaf. Semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya, siap disanksi oleh partai dan juga oleh DPR Kabupaten. Saya sebagai anak muda juga banyak kekurangan. Semoga kedepannya ini tidak terulang lagi dalam hidup saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Jember. Ini pembelajaran dalam hidup saya. Mungkin ini bisa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hal yang terjadi kemarin adalah hal yang sangat memalukan. Jadi tidak hanya dari kacamata hukum, tapi dari kacamata etika juga sangat melanggar ketentuan hal tersebut. Jadi kalau di dalam kacamata hukum, saya bisa melihat itu melanggar Undang-Undang MD3. Bahwa Undang-Undang MD3 itu sendiri, itu tidak hanya bisa menjerat masyarakat umum, tapi melainkan anggota DPR sendiri. Ketika anggota DPR itu dalam menjalankan tupoksinya, itu merendahkan kehormatan institusi maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah tersebut. Jadi bisa saja itu akan dikenakan pasal pidana di dalam Undang-Undang MD3. Jadi itu bukan hal yang main-main. Apa yang terjadi kemarin di anggota DPRD Kabupaten Jember terkait dengan main handphone, apalagi di dalam sebuah rapat. Ya. Perlukah ada regulasi, Pak Alan, atau aturan lah agar kejadian seperti ini kemudian tidak terulang kembali? Bagaimana, Pak Alan? Sebetulnya itu semua tergantung kepada MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. Seberapa tegas MKD itu menindak terhadap anggota parlemennya sendiri. Karena ini bukan sekali dua kali, ini sudah kesekian kali, sehingga semakin membuat rakyat tidak percaya terhadap anggota parlemen yang notabene mewakili rakyat atau masyarakat di dalam sebuah parlemen. Pak Alan ini kan anggota dewan tersebut usianya masih terbilang muda ya, 25 tahun. Apakah ada kemungkinan ke depan nanti ada aturan baru bahwa untuk menjadi anggota dewan minimal 35 tahun agar aksi-aksi seperti ini, aksi-aksi kalau boleh saya ngomong, aksi-aksi kekanak-kanakan seperti ini bahkan terulang kembali, gimana? Saya sepakat dengan apa yang tadi saudara sampaikan, bahwa memang perlu dibuat regulasi atau ketentuan hukum terkait dengan batasan usia. Karena batas usia 25 seperti yang terjadi sekarang ini kan memang seseorang itu masih belum matang di dalam melaksanakan atau menjadi perwakilan rakyat dalam sebuah parlemen. Sehingga ini tidak akan terulang lagi di kemudian hari, perbuatan-perbuatan yang sangat memalukan. Saya sepakat sekali. Pokoknya saat ini viral Pak ya, ada anggota DPR Jember yang kemudian saat rapat membahas masalah kesehatan main game dan diduga merokok Pak ya. Dari kacamata Bapak sebagai mantan wakil rakyat, gimana Pak melihat fenomena seperti ini barangkali? Jadi pertama saya menyoroti untuk yang masalah merokoknya ini kan ya ada dua kejadian yang jadi satu, yaitu ada anggota dewan yang main game dan merokok. Sepengetahuan saya di setiap meja dewan itu memang disediakan asbak yang notabene itu berarti bahwa anggota dewan boleh untuk merokok. Pertama itu. Kedua, memang secara etika ketika ada RDP, semua anggota itu fokus untuk mendengarkan apa yang menjadi pembahasan di RDP tersebut. Apalagi ini kan
saya membaca beberapa pemberitaan berkaitan dengan stunting, berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Ini merupakan hal yang penting dan tidak seyogyanya anggota dewan itu bermain game ketika ada hal yang penting yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Tetapi hal itu kan saya juga sudah membaca bahwa hal itu sudah ditindaklanjuti oleh badan kehormatan secara kelembagaan di dewan dan juga sudah ditindaklanjuti oleh partai di mana anggota dewan tersebut bernaung. Itu secara kelembagaan sudah ditindaklanjuti dan secara kepartaian juga sudah ditindaklanjuti. Saya kira itu sudah cukuplah untuk tanda petik menghukum secara sosial pada anggota dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sahri As-Siddiqi, anggota DPRD Komisi D Kabupaten Jember, dengan rendah hati memohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar. Saya sadar apa dengan saya lakukan, saya hilaf. Semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya, siap disanksi oleh partai dan juga oleh DPR Kabupaten. Saya sebagai anak muda juga banyak kekurangan. Semoga kedepannya ini tidak terulang lagi dalam hidup saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Jember. Ini pembelajaran dalam hidup saya. Mungkin ini bisa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selalu konsumsi politik, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita mengambil
atas nama pimpinan DPRD menyampaikan permohonan maaf, dan kita akan proses karena ini juga menyangkut etika lembaga DPRD. Tentu proses itu kita tegur yang bersangkutan karena tidak menerapkan sistem-sistem kedisiplinan maupun attitude serta beretika ketika di ruang rapat. Kemudian yang kedua, tentu prosesnya nanti akan kita proses di BK, dikaji seperti apa, kemudian secara kelembagaan mungkin akan ada sanksi administratif beliau ataupun sanksi disiplin lainnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.